Masih membahas fitur baru di Revit 2024. Jadi kita akan melihat di sini ada fitur Topo Solid ya. Ini pengganti Topo Surface yang ada di Revit 2023 dan sebelumnya. Jadi kita lihat di sini cara membuatnya sama ya. Kita bisa menggunakan sketch atau menggunakan import. Kalau import ini kita merefer kepada file CAD ya, mungkin garis konturnya kita punya atau titik-titik SZZ di file CSV. Jadi kalau misalnya saya bikin from sketch di sini saya punya opsi untuk tipenya apa. Jadi berbeda dengan dulu yang hanya surface saja ya, di sini kita ada layer-layernya. Saya bisa edit di sini type-nya, misalnya ada ketebalannya berapa. Ini ada finish yang pertama aspal, terus tebalnya 10 cm, terus ada gravel 25 cm. Saya bisa tambahkan lagi mungkin ada pasir, ada tanah uruk dan seterusnya. Jadi ini nanti bisa kita hitung semuanya menggunakan material take off. Oke, sekarang saya coba menggunakan di sini tanah asli ya. Jadi mungkin di sini saya ada data survei untuk tanah asli seperti ini. Saya finish. Cara membuatnya sama persis dengan kita membuat lantai. Ini kalau kita lihat nanti juga kelihatan ya perbedaannya antara yang dia di-cut dengan dia surface seperti ini. Ya, kalau di-cut dia ada patternnya, kalau enggak bisa kita bedakan. Oke, terus ini juga dia ada levelnya level berapa. Misalnya kita salah ya kita bisa ganti ini misalnya existing ground, atau dia mungkin ada di level 1 ya, ini bisa kita edit. Terus juga tipenya bisa kita ganti, misalnya saya mau ganti yang tadi aspal ya, ini bisa kita lihat ada layernya perkerasannya seperti apa. Oke, sekarang saya coba balik lagi, saya ganti ini jadi tanah asli. Terus di sini katakanlah saya mau buat tanah uruk ya. Ini saya tambahkan misalnya, oke di sini saya mau tambahkan tanah uruk, lebarnya 15 ya, katakanlah segini. Oke, saya bisa klik ini tipenya saya ganti jadi fill, saya bisa klik finish. Oke, ini yang ada yang overlap nggak apa-apa ya, memang dia akan overlap seperti ini nanti. Terus saya bisa tambahkan di sini ada wall misalnya. Sini ada wall, terus kita misalnya di sini saya mau bikin depth ya, kedalamannya berapa, misalnya sampai 1200 ke bawah ya. Bisa saya klik sini, terus saya bisa klik di sini. Oke, saya akan geser sedikit section boxnya supaya kita bisa lihat. Oke, jadi memang cara kerjanya seperti ini. Jadi saya misalnya punya ini ada tanah asli, terus ini saya bisa cut. Di sini ada pilihan untuk cut geometri. Tanah asli ini nantinya akan dibuang oleh tanah uruk ini ya. Jadi bagian sini nantinya akan digantikan oleh tanah uruk. Terus saya bisa juga cut lagi di sini. Yang tanah uruk ini tentunya akan dibuang yang ada pondasinya seperti ini. Jadi dia akan kelihatan seperti ini. Termasuk kalau kita buat potongan. Ya, jadinya akan kelihatan potongannya seperti ini. Supaya lebih jelas kita bisa ganti ini jadi 1:20 ya. Ini kelihatan di sini ada pondasi, terus ada slope, terus nanti ada tanah uruk dan seterusnya. Oke, kita juga bisa tambahkan dinding.
generic wall misalnya yang break dari lantai 1 sampai ke lantai 2. Oke, ini ada yang overlap, nggak masalah, kita ganti base constraint-nya dari level 1. Oke, jadi kita bisa lihat seperti ini di si 3D-nya, dan ini adalah di section-nya seperti ini. Oke, di sini saya coba bikin 2 schedule ya. Jadi ada yang material take off. Jadi kita tambahkan di sini ada ya fill ini ada 2 layer. Jadi ada pasir dan tanah uruk. Jadi ini kita lihat ada pasirnya berapa, tanah uruknya berapa, kita bisa langsung hitung. Nah, untuk yang cut and fill ini caranya agak sedikit berbeda dengan yang topo surface dulu. Dulu kita bisa menggunakan face ya, facing. Sekarang kita harus menggunakan yang namanya graded region. Jadi saya bisa bikin pakai graded region. Dan ini saya buat duplicate untuk yang ini ya. Oke, dia memang overlap ya karena memang dia buat 2 topo solid yang persis sama, dan nggak masalah. Sekarang saya bisa add point. Ya, misalnya di sini add point, jadi saya berdasarkan current level, misalnya ini 0 ya, jadi sepanjang ini saya mau bikin dia 0, sama dengan tanah aslinya. Mungkin di sini saya tambahkan sedikit supaya kelihatan ada cut ya. Terus kembalikan 0 lagi misalnya di sini. Terus mungkin di sini saya kasih 1000. Oke. Kalau sudah ya kita bisa lihat di sini. Jadi kalau kita lihat di 3D-nya bentuknya tanahnya jadi seperti ini. Ya, ini kelihatan ada cut and fill-nya. Ini hitungannya juga ada ya, cut-nya berapa, fill-nya berapa, net cut and fill-nya berapa. Jadi memang agak berbeda dengan yang dulu. Untuk kita membuat sub region ya, sini subdivide kita masih bisa. Jadi misalnya saya mau subdivide untuk area sini ya persis seperti dulu, saya buat subdivision di sini. Terus mungkin materialnya saya kasih ganti. Misalnya di sini ada katakanlah ya gravel. Oke, saya klik finish. Ini kalau kita lihat dari sisi material ini akan kelihatan berbeda. Oke, saya rasa itu untuk topo solid memang perbedaannya cukup signifikan dibandingkan yang topo surface dulu. Tapi ya kita lihat ini memang ada beberapa keuntungannya, antara lain ini bisa kita definisikan per layer, jadi kita bisa ini ya, kita bisa ambil cut and fill-nya, terus juga ini untuk cut and fill untuk di existing-nya seperti apa, ini semua bisa kita hitung. Oke, mudah-mudahan bermanfaat, sampai ketemu di video selanjutnya.